hari ini memang bahas bahaya kanker usus, dan memang kanker usus ini adalah salah satu penyebab kematian tertinggi. Tapi memang ada beberapa penelitian, ada yang bukan angkanya nomor 5, ada yang nomor 4, tapi kalau saya malah ini nomor 2. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam Pak Peter. Malam. Selamat malam. Yang hadir malam hari ini sudah pada standby belum ya? Tolong sebutin kotanya nih, kotanya masing-masing ya. Oh, Bali ya, Lampung, ada Bogor, Lumajang, Klaten. Oh, dari Depok. Selamat malam Bu Vivi, Malang, Langsa, Pak Mustafa. Wow, NTT, wah jauh nih NTT nih, paling jauh nih Pak Soekarno ya. Karawang, oh Langsa Aceh. Ya, malam hari ini kita akan bahas nih teman-teman. Dr. Andri ya, konsultan kesehatan dari PAB. Nah, beliau nanti akan bahas tentang bahaya kanker usus nih teman-teman ya, bahaya kanker usus yang seringkali banyak orang ini tidak menyadari bahayanya ya, sehingga makan sembarangan, terus kemudian banyak hal yang harusnya nggak boleh ya dimakan gitu ya. Dan nanti Dr. Andri akan bahas lebih detail dan pokoknya bagus banget, keren banget. Dan nanti teman-teman bisa menyaksikan ya dari awal sampai selesai. Saran saya demikian. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah, jadi teman-teman nanti dicatat dulu kalau ada pertanyaan, nanti disampaikan di akhir presentasi ya, ada sesi tanya jawab sendiri. Wow, Semarang, Bu Ivon, selamat malam. Oke, nah ajak ya keluarga nonton ya teman-teman ya. Ini gratis tapi terbatas ya, undangannya spesial sekali. Jadi yang diundang ke sini adalah teman-teman orang-orang yang spesial nih, karena dapat undangannya khusus ya, undangannya khusus spesial. Jadi ini belum tentu ada lagi. Nah nanti sebentar lagi Dr. Andri akan masuk dan teman-teman nanti bisa belajar banyak gitu ya. Jadi tidak hanya sendiri, sebisa mungkin ajak aja keluarga, teman, kerabat yang butuh informasi ya, butuh informasi supaya sehat, menyadari, aware tentang bahaya dari kanker usus yang salah satu dari pembunuh ya di Indonesia ya, salah satu peringkat 3 saat ini ya, 3 atau 5 nih saat ini yang teratas di Indonesia. Jadi hati-hati sekali. Pak Sujanto Jember atau Banyuwangi ya? Banyuwangi ya. Wah, Jember nih ada juga Pak Arafat. Solo. Kita akan mulai jam 20.00 ya, teman-teman ya. Pak Peter ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya. Silakan, Pak. Ya, teman-teman, ini kita bahas yang sangat umum ya. Jadi orang di dalam sehari-hari kan pasti harus makan ya, teman-teman ya. Jadi makanan ini mempengaruhi kesehatan kita, tapi sebelum ke sana kan usus dulu ya. Semuanya ditampung dan diserap di usus. Nah, jadi usus ini kaitannya banyak sekali, teman-teman ya. Bisa kaitan ke antibodi, ke dalam peredaran darah kita. Saya pernah dikasih lihat tuh satu slide. Ketika janin itu mulai berkembang, itu 2 selnya membelah 2, satu membelah jadi otak, satu sel lagi membelah jadi usus. Bentuknya kan kurang lebih hampir sama ya. Satu usus untuk pencernaan, satu lagi untuk otak. Sesuatu yang luar biasa, proses alam, proses biologis yang sangat luar biasa ya. Nah, jadi kalau makanan kita nggak sesuai dengan karakter dari sel badan kita, makanya bisa berubah jadi kanker. Dan ini sangat berita yang kurang baik kan. Nah, malam hari ini kita belajar sesuatu hal yang sangat bagus ya dari Dr. Andri, dan ini berkaitan nih dengan hidup kita sehari-hari, karena hidup kita harus makan. Nah, makanan apa sih kira-kira yang sesuai ya, supaya kita pelihara ini saluran usus kita tetap sehat ya, teman-teman. Gitu. Ya, nanti di akhir sesi bisa konsultasi ya. Jadi teman-teman disimak aja, dicatat, dan silakan nanti manfaatkan sesi konsultasi ya di akhir ini. Ya, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol bersama ya di akhir sesi. Oke, Dr. Andri sudah siap ya, saya masukkan ya, Dok. Oke, selamat malam, Dok. Malam Pak Bayu, malam Pak Peter, apa kabar? Ya, selamat malam, Dok. Siap, Dok. Biasa.
masih COVID dok, sekitar dok. Ini tetangga saya malah COVID dok. Wah, nggak Iya. apa-apa. Waduh, Nggak pindah rumah kok kalau kita nggak kontak jarak dekat dengan dia. semakin dekat ini. Padahal sebelumnya kompleks saya itu aman-aman aja nih. Iya. Ternyata tetangga sebelah persis dok, tetangga sebelah persis. Saya sekarang tiap hari berhadapan dengan sekitar 3 atau 4 yang positif COVID, Pak. Oh iya? ya, tiap hari ya. Hampir setiap hari lah. Itu selalu ada aja. Tapi ya syukurnya memang masih yang mayoritas gejala ringan ya. Cuman yang kita khawatir kalau gejala ringan nularin ke keluarganya nggak ketahuan ya, itu yang repot terus. Ya, OTG jadinya itu dok ya. Betul. Oke teman-teman, selamat datang bagi yang baru hadir. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu ya teman-teman ya. Nanti bisa konsultasi di akhir presentasi. Siapkan catatan dulu, jangan kalau nanya ya misalkan Pak Dokter lagi bahas tentang apa gitu ya, pengen tanya dicatat dulu gitu ya. Takutnya nanti kalau langsung chat nanti tenggelam chatnya, nggak kebaca nanti ya. Jadi silakan dicatat dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru disampaikan di chat lagi ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke Pak, gimana? Ya silakan mulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Ini malam minggu istimewa ya, kita pertemuan kayaknya Sabang sampai Merauke nih bisa dibilang. Tadi ada di Aceh, ada di Papua juga nggak ya? Saya tadi nggak perhatiin banget. Pokoknya banyak lah. Dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat saja di era pandemi yang luar biasa merubah segi-segi kehidupan ini ya. Tetap jaga 3M dan webinar seperti ini adalah salah satu upaya kita supaya Bapak Ibu tetap bisa dapat ilmu-ilmu yang penting untuk menjaga kesehatan, tetapi juga bisa aman, sejahtera berada di rumah bersama keluarga ya, tidak beresiko untuk terpapar karena harus pergi ke tempat-tempat pertemuan. Nah, hari ini kita tidak bahas COVID ya, kita hari ini memang bahas bahaya kanker usus seperti disampaikan oleh Pak Bayu tadi, dan memang kanker usus ini adalah salah satu penyebab kematian tertinggi. Pak Bayu sampaikan tadi nomor 3, tapi memang ada beberapa penelitian, ada yang temukan angkanya nomor 5, ada yang nomor 4, tapi kalau saya malah ini nomor 2. Gitu. Jadi lebih mengkhawatirkan. So, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu selesai webinar ini bisa mengerti bagaimana menjaga diri dari masalah kanker usus ini, supaya jangan sampai terjadi pada diri kita maupun pada keluarga kita tercinta ya. Baik, saya akan mulai dari slide pertama. Jadi Bapak Ibu, dalam waktu 30 tahun terakhir, penyebab kematian itu bergeser. Dulu penyebab kematian itu yang paling utama adalah penyakit infeksi, 3 utama ya, TBC, pneumonia, diare, penyakit jantung, penyakit liver dan seterusnya termasuk kanker itu jauh sekali di bawah ya. Nah, tetapi ya sekarang ini penyakit jantung itu berubah jadi nomor 1, kanker itu berubah menjadi nomor 2 penyebab kematian. Dan di antara sekian banyak jenis kanker usus itu termasuk penyebab-penyebab utama kematian akibat kanker. Kenapa terjadi pergeseran seperti ini? Ini tentu karena perubahan pola hidup kita, perubahan pola makan kita, perubahan jenis-jenis makanan yang kita makan, perubahan bahan-bahan kimia yang kita makan. Sebagai contoh, zaman dulu orang kalau membuat pengawet makanan itu biasanya asinan-asinan saja atau diasap. Kalau sekarang udah sekian jenis bahan kimia. Oke, nanti saya akan tunjukkan di slide-slide berikutnya bahan kimia apa saja yang sudah masuk dalam makanan kita sehari-hari, ya pengawet dan seterusnya yang membuat resiko untuk kena kanker usus ini menjadi semakin besar. Nah, walaupun sekarang ini banyak kematian akibat COVID juga ya, yang menyebabkan angka-angka penyakit lain itu agak berubah, tapi itu biasanya tidak lama ya, mungkin kita akan sudah terhindarlah dari pandemi ini dalam waktu 2-3 tahun. Ini kan perjalanan panjang dan biasanya kembali setelah itu polanya akan kembali seperti pola seperti ini. Jadi tetap kita harus waspada jangka panjang ya. Oke. Mari kita lihat, saya paling suka kalau bicara penyakit, kita mulai dengan statistik dulu, pakai data dulu ya. Nah, jadi data dunia ya, itu kalau pada pria dan wanita, penyebab kematian dan angka kejadian kanker itu berbeda-beda ya.
kalau kita lihat pada pria paling utama ya itu adalah kanker paru-paru. Mungkin karena kebiasaan merokok atau bekerja di tempat-tempat yang ada polusi ya, karena biasanya outdoor begitu ya. Tapi paling sering penyebabnya adalah karena merokok. Yang kedua, kanker kolorektum. Inilah yang disebut kanker usus. Ya, jadi kolon dan rektum. Kolon itu usus besar, rektum itu bawahnya lagi usus besar yang sudah dekat ke tempat pembuangan kita. Ya, nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Pada pria, kolorektum ini adalah kanker nomor 2 terbanyak. Ya. Nah, mari kita lihat pada wanita nih sebelah kanan yang warna merah. Paling banyak adalah kanker payudara. Kedua, kanker serviks. Ketiga, kanker ovarium. Ya. Nah, keempat, kanker kolorektum juga. Gitu. Tetapi kalau kita mau lihat lebih dari sisi sudut pandang yang agak berbeda ya, kita bisa lihat bahwa kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium ini sebenarnya bisa dikatakan satu kesatuan. Kenapa? Karena ini terkait organ reproduksi wanita yang memang kompleks sehingga bisa kena di sana-sini gitu. Tapi pada intinya ini adalah organ reproduksi. Jadi kalau ini kita satukan datanya, kanker pada organ reproduksi ini kita satukan, maka kanker kolorektum tetap menjadi ranking kedua. Jadi kasus yang semakin meningkat ini menjadi kekhawatiran kita. Kalau tidak diatasi segera, maka akan makin banyak kasusnya dan makin membebani, baik itu dari sisi biaya keluarga ataupun dari sisi kesulitan pengobatan ya. Nah, pencegahan untuk kanker ini sudah banyak dilakukan ya. Pencegahan kanker paru-paru misalnya, kampanye-kampanye untuk menghentikan rokok itu sudah sering dilakukan. Kalau untuk kanker payudara juga sama, kampanye untuk kanker supaya orang terhindar dari kanker payudara, supaya menyusui ibu-ibu menyusui itu supaya menyusui bayinya dan seterusnya. Kanker serviks itu sudah dilakukan pap smear yang saat ini kalau Anda peserta BPJS itu gratis tuh untuk dilakukan ya. Kanker ovarium biasanya bisa dideteksi agak lebih cepat dengan USG dan seterusnya. Tetapi kanker kolorektum ini yang merupakan ranking kedua ini masih kurang diperhatikan dan belum ada screening pemeriksaan yang gratisnya. Kalau pemeriksaan serviks itu kan pap smear, mungkin Bapak Ibu tahu, atau IVA test ya, itu murah dan mudah. Nah, kanker kolorektum di luar negeri, di Inggris misalnya, itu dilakukan secara rutin dengan kolonoskopi untuk mencari ada nggak polip-polip pada usus besar, sehingga kalau ada pada saat ukurannya masih kecil itu segera diambil supaya dia tidak berkembang menjadi kanker. Nah, di kita belum ada. So, kita harus lakukan apa? Ya, jangan sampai kita mengalaminya gitu, karena pemeriksaan belum ada dan biasanya baru ketahuan pada saat stadiumnya sudah lebih tinggi, sudah lebih jauh gitu ya. Oke. Nah, ini fakta kanker di Indonesia ya, prevalensinya memang tinggi. Ini angka-angka yang agak lama ya, tahun 2013, 2007 ya. Nah, di Indonesia seperti tadi disampaikan, kanker menjadi penyebab kematian nomor 7 ya di tahun 2013 nih. Nah, kita nggak tahu nih yang tahun sekarang nih, kita belum lihat datanya dan biasanya akan berubah-berubah ya. Tetapi mengikuti tren global, karena Indonesia juga selalu mengikuti tren global dari sisi pola makannya juga yang kemudian semakin modern, semakin canggih dan semakin banyak bahan kimianya. Bukan tidak mungkin bahwa angkanya betul-betul sudah naik jauh dari ranking 7. Bisa jadi seperti yang Pak Bayu katakan, bisa ranking 5 atau bahkan mungkin ranking 3 ya di Indonesia. Nah, disampaikan di sini bagaimana cara yang aman untuk terhindar dari kanker. Kanker dikatakan sebagai penyakit gaya hidup. Ya, jadi kalau kita merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang tidak sehat, maka kita akan berisiko terpapar kanker. Dan uniknya di sini di bawah kita bisa lihat sekitar 43% kasus kanker dapat dicegah sebenarnya dengan melakukan deteksi dini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada pencegahannya kanker payudara itu dengan pemeriksaan rutin mandiri ya, kanker leher rahim dengan pap smear, nah kanker usus besar itu dengan kolonoskopi, tapi sayangnya belum dilakukan secara meluas di Indonesia khusus untuk kanker usus besar ya. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Nah, ada data dari Kementerian Kesehatan ya, memang ini angka yang lama tapi menurut saya ini masih relevan ya. Jadi proporsi faktor risiko penyakit kanker pada penduduk ya, itu menurut kelompok umur tahun 2013 itu diteliti dan hasilnya adalah di usia-usia 15 sampai 24, 25 sampai 34, 35 sampai 44 dan seterusnya,
itu tidak jauh berbeda. Faktor resikonya hampir sama di antara mereka. Apa faktor resikonya? Kita lihat nih, grafik yang paling tinggi dari semua usia yang warna merah ini yang sampai 96% ini, kalau kita lihat keterangannya di bawah, ternyata karena kurang konsumsi sayur dan buah, Bapak Ibu. Jadi kanker, ini kanker secara keseluruhan ya, bukan hanya kanker usus, tetapi kanker usus juga paling dominan penyebabnya juga adalah kurang konsumsi sayur dan buah. Ini nomor satu. Jadi kalau kita perbaiki pola hidup kita, banyak konsumsi sayur dan buah, bukan hanya kanker usus yang kita bisa hindari, tapi semua jenis kanker, ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah yang warna hijau nih yang paling banyak, 42%-an. Nah, itu sering konsumsi makanan berlemak. Yang ketiga yang warna biru, itu sering konsumsi makanan hewani berpengawet, ya. Nah, merokok ternyata adalah persentase yang jauh lebih kecil. Kita kampanye betul tuh kan, merokok itu berbahaya dan seterusnya, tetapi ternyata meskipun angka kanker paru itu paling tinggi, tetapi faktor resiko utamanya bukan hanya merokoknya. Jadi bisa jadi ada kita lihat orang-orang yang hidup di desa sampai usia tua, dia merokok, petani-petani itu ya, tapi dia makannya itu mungkin banyak konsumsi sayur dan buah, dia jarang makan berlemak, ya, jarang makan hewan berpengawet gitu ya, dan dia aktif bergerak dengan aktivitasnya sehari-hari, umurnya panjang, dia nggak kena kanker. Tapi kita yang di kota barangkali merokok iya, konsumsi sayur dan buah kurang, suka makan lemak, makan yang berpengawet, sudah ada 4 faktor risiko utama yang kita kerjakan. Itu akan meningkatkan risiko kita kena kanker berlipat-lipat. Jadi angka ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita bahwa datanya secara nyata disampaikan bahwa kurang konsumsi sayur dan buah adalah faktor risiko yang terbesar, hampir 100% di antara orang-orang yang kena kanker rata-rata tidak suka konsumsi sayur dan buah, ya. Nah, bagaimana dengan kanker usus? Kanker usus ini sebenarnya di mana sih letaknya? Jadi kalau kita lihat gambaran usus kita ya, ada usus halus, ada usus besar yang warnanya lebih abu-abu nih ya. Jadi kanker itu paling sering bukan di usus halusnya, tetapi di usus besar atau kolon. Ini yang namanya kolon, Bapak Ibu. Nah, kolon kita itu yang paling sering kena kanker adalah kolon di bagian bawah ya. Kolon sigmoid namanya ya. Dan di sini adalah rektum, tempat mengumpulnya feses atau kotoran kita sesaat sebelum dibuang. Di mana letak kanker paling sering? Ya di sini, yang merah-merah ini. Dia tumbuh di tempat-tempat yang paling bawah. Ini menjadi tanda tanya ya, kenapa usus segini panjang? Usus kita itu antara 7 sampai 9 meter ya. Kenapa di usus yang segini panjang yang paling sering kena kanker yang paling bawah ini? Nah, nanti akan terjawab ya. Kita lihat selanjutnya ya. Nah, bagaimana stadium kanker usus ya? Itu seperti yang saya sampaikan tadi pertama, bahwa apabila bentuknya baru polip-polip stadium 1, stadium 0 nih, polip-polip seperti ini sudah terdeteksi dengan kolonoskopi, yang artinya dimasukkan alat dari sini teropong begitu ya, dilihat, diperhatikan. Nah, kalau ternyata ada, ini udah diambil, dia tidak akan berkembang ke stadium 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau dibiarkan, ini tidak ada gejala, ini tidak ketahuan, sama sekali tidak ketahuan ya. Makanya di sebagian tempat di luar negeri ini dijadikan pemeriksaan rutin ya. Kalau nggak ada gejala, umur kalau nggak salah saya umur 50 tahun ke atas, begitu ketahuan ya udah diambil saja. Dan dengan begitu angka kejadian kanker usus di sana itu menurun drastis, Bapak Ibu, disertai dengan pencegahan-pencegahan lain ya. Nah, kalau stadium 1 si polipnya tidak hanya tumbuh keluar tapi sudah mulai tumbuh ke bagian dalam. Nah, stadium 2 sudah mulai hampir menembus dinding dalam dari usus. Nah, stadium 3 sudah tembus dinding dalam dan sudah ada penyebaran. Penyebaran itu ditandai dengan titik merah ini gambarnya ya. Jadi menyebarnya itu sudah ke kelenjar getah bening regional yang ada di sekitar-sekitarnya dulu tuh. Nah, kalau sudah stadium 4, sudah metastasisnya itu melalui kelenjar getah bening atau melalui pembuluh darah akan sudah sampai ke organ yang lain, spread to other organs ya. Jadi kadang sudah pindah ke paru-paru, sudah pindah ke tulang dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah ini biasanya angka keberhasilan pengobatannya sangat kecil dan penderitaannya cukup besar, biayanya juga sangat besar. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencegah ini semua, dan kalaupun ada pemeriksaan ini akan jauh lebih baik ya, sayangnya belum ada. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau orang sudah kena kanker yang harus dioperasi misalnya? Kalau sudah seperti ini kan karena sudah menembus dindingnya, ini tentu harus
operasi juga ya. Biasanya diambil tuh sepotong ususnya. Jadi misalnya di sini nih diambil tuh dipotong. Ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat panah kursor saya ya. Nah, kalau sudah dipotong di sini, maka tentu keluarnya dari mana dong nanti keluarnya sisa makanan atau kotoran kita? Jadi keluarnya harus dibuatkan lubang khusus. Jadi misalnya di sini dipotong, maka harus dibuatkan lubang di sini supaya nanti pas keluar ya bisa lewat sini. Atau kalau memang kankernya di daerah lain di sini ya bisa di sini nanti dibuat lubang atau di sini tergantung posisinya ya. Nah, lalu bagaimana? Ya dari sini keluarnya. Jadi ini yang seperti orang-orang sering bilang tuh ada stoma ya namanya ya. Nah, jadi seperti ini nih. Itu bagian usus yang dioperasi sedemikian rupa sehingga dia membentuk seperti mulut botol keluar, dan ini sisa makanan kita itu akan keluar mengalir terus begitu, tidak seperti normal. Kalau kita mau buang air besar kan kita bisa tahan, nanti pas di kamar mandi baru kita keluarkan. Kalau ini enggak, dia ngalir terus. Makanya harus pakai kantong khusus yang menampung terus-menerus begitu ya. Tentu ini menjadi sebuah gangguan aktivitas yang cukup cukup menyita perhatian ya, dan biasanya mengurangi rasa percaya diri, mengurangi kualitas hidup. Tetapi yang paling penting memang kankernya sudah bisa diangkat. Tapi kan kita tidak ingin ini terjadi ya, kalau bisa dicegah dulu. Nah, lalu apalagi pengobatan terhadap kanker secara keseluruhan ya, termasuk kanker usus, salah satunya adalah dengan kemoterapi selain operasi tadi. Kemoterapi itu bisa membunuh sel kanker kalau dia belum terlalu merusak begitu ya. Tetapi dia juga akan melemahkan atau mematikan sebagian sel-sel tubuh kita yang sensitif ya, yang biasanya dia sel-sel tubuh yang membelah diri dengan cepat. Sehingga muncul gejala-gejala side effect ya, efek sampingnya. Yang paling terkenal adalah kebotakan ya, rontok rambutnya. Ya, kita sering lihat kalau penderita-penderita kanker ini seperti kita sering lihat artis-artis atau di film-film itu ya. Nah, itu rambutnya habis, ya rontok begitu saja. Nah, kemudian juga mual muntah ya, karena sel-sel di lambungnya itu, sel epitel lambungnya mengalami gangguan. Kelelahan yang sangat, ya lemes, lelah, letih, lesu, ya, diare, dan banyak lagi sebenarnya. Ini saya hanya ambil contoh sedikit saja. Jadi kemoterapi sering dilakukan, angka keberhasilannya cukup baik, hanya memang orangnya harus betul-betul tahan ya, dan punya niat untuk sembuh yang kuat, karena kalau tidak menghadapi efek-efek samping begini, tambah dia stres, biasanya tambah sulit untuk sembuh ya. Nah, jadi mengingat angka yang begitu besar, mengingat pengobatan yang masih sulit ya, mengingat deteksi dini yang belum ada di kita secara massal gitu ya, maka yang paling penting untuk kita lakukan apa Bapak Ibu untuk mencegah kanker usus ini? Ya jangan sampai kena, itu dulu. Jadi kita mengupayakan pencegahan, karena kalau sudah bicara pengobatan itu biasanya jauh lebih sulit ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Semua dokter pasti akan menyampaikan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau kita mau mencegah sesuatu, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita pilih untuk kita lakukan pencegahan, tentu kita lihat yang menjadi faktor risiko terjadinya masalah itu apa. Sebagai contoh, biar Bapak Ibu betul-betul bisa memahami faktor risiko. Saya suka membuat analogi ya. Misalnya, kita melihat ada orang kecelakaan lalu lintas. Dia bawa motor, terus tabrakan, dan luka di kepala yang menyebabkan dia cedera kepala dan lumpuh sebelah seperti orang stroke misalnya. Nah, seandainya kita tarik mundur ke belakang, misalnya orang tersebut ternyata dia nggak pakai helm gitu. Jadi kita tarik mundur ke belakang, misalnya dia pakai helm, mungkin tidak terjadi seperti itu. Terus ternyata dia kebut-kebutan. Nah, misalnya dia tidak kebut-kebutan, tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau kita melihat situasi yang disebabkan oleh kumpulan berbagai hal, maka kalau kita mau mencegahnya, ya maka kita lakukan kebalikan dari apa yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Seperti contoh tadi, faktor risiko terbesar untuk kejadian kanker adalah kurang makan sayur dan buah. Artinya apa? Kurang kandungan serat dalam makanannya, kurang vitamin dan mineral dari buah-buahan yang dia konsumsi. Nah, ini kalau misalnya terlalu
medis ya, mungkin boring ya, makanya saya lebih suka ngambil screenshot dari berita-berita ya, kayak seperti ini nih. Kurang serat bisa menimbulkan kanker usus. Betul, itu tidak salah ya. Memang ternyata datanya itu yang paling utama ya. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu jadi bertanya, memang serat itu sepenting apa sih gitu? Kan kalau kita nggak makan serat, toh kita masih bisa BAB gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, serat ini sangat penting untuk membantu pencernaan. Itu salah satunya dengan mempersingkat waktu transit makanan di usus kita. Nah, kenapa mempersingkat waktu transit makanan ini penting? Pertama, karena semakin lama makanan itu berada dalam usus kita, terutama usus besar, maka semua zat-zat yang buruk yang sudah dibuang itu menjadi tersimpan lama dan tidak dibuang. Oh, sebentar. Jadi zat-zat yang buruk itu yang kemudian menimbulkan banyak masalah, termasuk salah satu diantaranya adalah kanker tadi. Jadi kalau kita mempercepat waktu transit makanan di usus kita menjadi kembali ke batasan normal, biasanya setiap 24 jam apa yang kita makan itu sudah dibuang semua, kecil kemungkinan untuk terjadinya kanker usus. Itu satu poinnya. Ada yang lain-lain lagi. Kita coba lihat video ini dulu biar Bapak Ibu lebih memahami ya. Nah, jadi usus kita itu bergerak secara otomatis karena disuruh oleh saraf otonom namanya. Kita tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa mengontrolnya ya, dia bekerja sendiri secara otomatis. Nah, kalau impuls saraf dari otak itu dijalankan, maka pada saat misalnya kita makan, Bapak Ibu. Pada saat kita makan, makanan masuk ke dalam usus, ke dalam esofagus, ke dalam lambung dan seterusnya, ini akan bergerak dia. Ya. Jadi kenapa bisa bergerak? Karena di dalam otot dalam usus kita ini ada otot-otot yang memang dirancang sedemikian rupa untuk bergerak secara simultan yang namanya peristaltik. Itu kita lihat tuh. Begitu kita nelen makanan masuk ke lambung, masuk ke usus itu akan didorong tuh. Usus kita mengecil, besar mendorong ya. Begitu juga di usus besar nanti. Ini didorong begitu. Nah, bayangkan kalau makanan tadi kurang serat, lengket itu di pinggiran situ, itu mau mendorong itu sulit. Makanya kalau kita banyak makan serat, BAB kita lancar. Kalau kita tidak makan serat, BAB kita menjadi tidak lancar, bahkan bisa jadi sembelit. Kenapa? Ya karena usus mendorong itu sulit, lengket dia di pinggiran. Bayangkan Bapak Ibu misalnya megang lemak di tangan gitu, ngebersihinnya kan sulit karena dia nempel, lengket ya. Jadi ini penting sekali untuk mempersingkat waktu transit makanan di usus ya. Nah, kita bisa lihat kita ini selama ini pola makan kita itu udah cukup sayur dan buah belum, udah cukup serat belum. Itu bisa kita lihat dari bagaimana bentuk atau konsistensi feses kita. Ini mungkin agak jorok sedikit, tapi nggak apa-apa, ini pengetahuan ya, biar kita memahamin. Jadi ada tipe 1, ini pada orang-orang yang mengalami konstipasi yang berat, ya mungkin seminggu nggak BAB, itu kotorannya udah kayak kotoran kambing tuh, bulat-bulat begitu. Nah, tapi tipe 2 yang mungkin konstipasi itu sembelit ya Bapak Ibu ya. Konstipasinya mungkin sedang, itu mungkin masih bersatu begitu. Ya. Nah, kalau yang tipe 3 dan 4 ya yang seperti antara 2 ini, inilah yang normalnya konsistensi feses kita semestinya. Ini yang biasanya terjadi kalau kita buang air setiap 24 jam kurang lebih ya. Kalau lebih dari itu mulai lebih mengeras. Makin lama lagi mulai lebih mengeras. Kenapa? Logikanya saja Bapak Ibu. Kenapa kalau 24 jam masih bentuknya seperti ini tapi kok makin lama makin mengeras? Apa yang membedakan? Yang membedakan tentu berarti kandungan air di dalamnya kan. Jadi semakin lama dia diam di usus besar kita tidak dibuang, usus kita tetap akan menyerap cairannya. Dan yang ada di dalam cairan itu segala macam mungkin zat-zat yang seharusnya sudah dibuang tapi masih tinggal di sana. Nah, inilah yang menyebabkan orang yang punya kebiasaan konstipasi karena kurang serat dan buah ya, serat dari sayuran dan buah, itu bisa lebih berisiko tinggi kena kanker. Karena apa? Karena lebih banyak zat-zat yang buruk yang sudah harusnya dia buang masih disimpan di sana. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa usus besar yang tadi saya tunjukin gambarnya, saya balik sebentar ya. Nah, di sini kenapa di sini nih paling sering terjadinya kanker usus itu? Karena disinilah tempat dia antri terakhir sebelum dibuang. Jadi kalau Anda misalnya sembelit
seminggu nggak BAB, ya di sini dia seminggu itu numpuk di bawah sini nih. Bukan di usus sini, bukan di lambung, bukan di mana. Setelah didorong sampai paling ujung, nah di sini nih. Atau di sinilah, ya, karena ini usus besar semua ya. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi yang paling parah nanti di sini. Yang sampai diserap sampai kering seperti ini itu adalah di kolon dan rektum. Makanya kanker yang paling sering adalah kolorektal, kolon dan rektum, ya. So, kita harus perbaikin ini. Jadi kalau Anda bisa koreksi diri masing-masing, Bapak Ibu lihat seperti apa kondisinya. Bagaimana kalau makin ke bawah gitu ya. Nah, ini ternyata kurang serat juga bisa membuat dia jadi lebih lembek begitu ya. Tapi ini pada saat orang itu buang airnya masih bagus. Kalau misalnya lama dia akan makin lebih keras lagi, ya. Nah, kalau yang seperti ini udah diare jatuhnya ya. Jadi udah namanya lagi sakit diare, ini lain lagi ceritanya, tinggal diobatin sebentar biasanya kembali normal. Yang menjadi kronis itu biasanya ini. Ada beberapa pasien saya itu yang sampai seminggu sekali, ya 10 hari sekali, itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Itu sangat mengkhawatirkan, ya kita anjurkan untuk konsumsi serat dan buah, tapi mungkin memang dia nggak suka atau gimana. Kita khawatir sekali bahwa nantinya akan kena kanker gitu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ternyata serat itu tidak hanya untuk mempercepat masa transit di usus, tidak hanya itu. Tetapi serat-serat itu disebut dengan prebiotik. Prebiotik yaitu makanan buat bakteri usus kita yang namanya probiotik. Jadi kalau usus kita, usus halus kita dan usus besar kita itu kaya dengan bakteri-bakteri baik ini, maka dia akan sehat sekali dan dia akan menghasilkan enzim-enzim. Tadi di awal kalau nggak salah Pak Peter juga sudah sempat sebutkan tentang betapa kalau usus yang sehat itu juga terkait dengan antibodi. Betul, jadi kekebalan tubuh kita meningkat lebih baik pada saat kita ususnya sehat. Nah, penanda usus yang sehat itu adalah dari jumlah bakteri baik yang banyak dan beragam. Jadi kalau bakteri baiknya satu jenis tapi banyak percuma. Jadi beragam, ada sekian banyak. Semakin banyak ragamnya semakin sehat kita. Ini sangat penting sampai-sampai di luar negeri ya, itu diteliti sedemikian rupa bahwa orang-orang yang kena penyakit-penyakit tertentu itu memang kandungan bakteri baiknya itu paling cuma beberapa jenis, 2 atau 3 jenis. Tapi orang yang sehat tuh kandungan bakteri baiknya bisa banyak sekali jenisnya. Dan pada saat bakteri baik di usus orang yang sehat itu ditransplantasikan, diberikan lewat bawah ya, ke orang-orang yang ususnya kondisinya bakteri baiknya jenisnya sedikit, itu efeknya kesehatan orang itu meningkat. Nah, tentu kita tidak harus sampai transplantasi, mohon maaf tuh, buangannya orang dimasukkan ke dalam usus kita gitu, ngapain gitu, karena kita bisa berternak bakteri baik. Jadi kalau kita mau beternak, tentu kita harus beri makanan kepada binatang ternak kita supaya dia tumbuh dengan sehat, gitu ya. Nah, bakteri baik ini adalah ternaknya kita, Bapak Ibu. Bagaimana agar ternak kita itu tumbuh sehat, jumlahnya banyak, jenisnya beragam, kasihlah makanan yang cukup. Nah, makanan untuk mereka apa? Ternyata adalah serat-serat ini, ya, sayur dan buah. Nah, bagaimana kalau kita hanya makan makanan seperti yang di sisi kanan nih, makanan orang modern sekarang tuh burger ya, terus french fries, kemudian makanan-makanan yang manis-manis seperti ini, maka bakteri-bakteri baik itu tidak punya makanan di usus kita, yang memakan nanti adalah bakteri-bakteri yang tidak sehat untuk kita. Ada juga bakteri yang makan, tapi bakteri yang tidak sehat. Dan dia tidak akan menghasilkan enzim-enzim, zat-zat yang kita butuhkan untuk membuat kita sehat. Ususnya menjadi buruk kondisinya, pencernaannya jadi tidak sehat, dan ini juga bisa menjadi faktor risiko kanker usus tadi. Ya, ini penting sekali pengetahuan ini, Bapak Ibu. Nah, bahkan ada buku yang kemarin populer sekali ya, Anda bisa cari buku ini di banyak toko buku ya. Si Dr. Hiromisinya, dia ternyata menemukan bahwa faktor mikroba di dalam usus kita itu menjadi faktor penting sekali untuk dipertahankan agar kita tetap sehat. Jadi buku ini membahas tentang itu dari pengalaman dia praktek bertahun-tahun ya. Bahkan dia mengembangkan program self healing ya, dari buku The Miracle of Enzyme ini. Dia
menganjurkan cara-cara makan dan seterusnya yang kemudian bisa mencegah penyakit jantung, kanker dan sebagainya. Ini juga ada buku Diet for the Future that will prevent, ya, diet masa depan yang akan mencegah penyakit jantung, menyembuhkan kanker, menghentikan diabetes tipe 2 misalnya. Ternyata saya sudah baca buku ini dan ternyata isinya apa Bapak Ibu? Isinya adalah membalikkan pemahaman orang agar dia mau makan sayur dan buah. Itu intinya. Jadi sederhana saja, makanya kalau kita sudah sesuai, kita konsumsi seperti itu, maka kita akan. Nah ini lihat nih, si dokter Hiromisinya sering melakukan endoskopi, kolonoskopi. Jadi dia lihat nih, orang yang sehat tuh begini nih ususnya, usus besarnya. Ini orang-orang yang kena penyakit macam-macam, kita lihat kondisinya seperti ini. Bagaimana tidak rusak, zat-zat sampah yang harusnya sudah dibuang itu bertahan lama di sini. Ya, kemudian bakteri baiknya juga tidak hidup dengan sehat di sini, sehingga muncullah berbagai kondisi penyakit. Dan orang-orang yang punya kayak ini nih, konstipasi kronik, ternyata dia juga kena kanker prostat. Ini ususnya begini. Nah, ini yang normal, ini yang belum kena penyakit apa-apa, tapi dia konstipasi kronik, sembelit berbulan-bulan, bertahun-tahun sembelit. Begini nih ususnya nggak sehat. Ini yang normal, ya. Dan seterusnya lah penyakit-penyakit yang lain. Jadi usahakan usus kita seperti ini, ya, sehat tetap normal. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita hanya membahas banyak hal yang intinya adalah kita ini disuruh kembali ke alam sebenarnya, ya. Karena kita sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat model gigi kita itu beda sekali dengan model gigi binatang-binatang buas. Model gigi kita lebih mirip sapi, kerbau gitu ya, yang memang makanannya tuh tanam-tanaman. Nah, tapi uniknya meskipun kita secara alamiah itu Tuhan menciptakan seharusnya lebih banyak mengkonsumsi serat dan sayur dan buah-buahan tadi, kita lebih nekat daripada singa dalam hal makan daging. Kenapa saya katakan begitu? Coba lihat. Kalau di alam liar sana, singa, harimau itu kalau memakan buruannya, maka yang dia akan makan duluan itu organ dalam perutnya. Dan kita tentu nggak pernah lihat singa misalnya makan bagian-bagian yang usus ini ditarik, dia kunyah ya. Tentu dia nggak pergi tarik ini bawa ke sungai untuk ngebersihin sisa makanan yang ada dalam usus zebra tadi, tidak. Dia makan aja semuanya gitu. Artinya, meskipun orang bilang singa itu makan daging, sebenarnya secara tidak sengaja dia banyak makan sayur-sayuran, daun-daunan yang sudah setengah dicerna dari perut hewan buruannya. Mereka akan makan daging iganya ini belakangan Bapak Ibu, ya, bukan duluan. Nah, kalau kita kan makannya iganya duluan, sementara sayur-sayurannya enggak. Kalau kita makan steak misalnya, kita makan dagingnya banyak tapi sayurnya sedikit sekali, begitu ya. Jadi ini yang banyak salah. Kita terlalu berani gitu melanggar. Kalau orang Islam bilang sunatullah ya, kalau orang orang ilmuwan bilang not natural ya. Jadi kita harus back to nature lah istilahnya begitu ya. Nah, ini juga ada contoh-contoh perilaku yang tidak alamiah nih, tidak alamiah, tapi didorong untuk dilakukan berlebihan sehingga kita mengira bahwa perilaku itu sehat. Jadi kalau perilaku banyak makan daging, kurang makan sayuran, kita tahu itu tidak sehat. Tapi ada perilaku yang kita kira sehat, padahal sebenarnya tidak sehat. Apa itu? Ya, ini contoh. Susu ibu buat anak ibu, itu harusnya begitu, itu alaminya kan. Nah, susu sapi buat anak sapi, kan begitu. Tetapi kenyataannya yang sekarang sering terjadi adalah susu sapi itu diberikan buat anak ibu. Ini jadi problem Bapak Ibu. Kenapa? Karena zat gizinya beda, nggak cocok. Sehingga anak-anak yang terlalu banyak diberi susu formula, susu sapi, dia akan mengembangkan berbagai masalah. Mungkin dia gemuk, sehat, tapi di dalam rapuh. Misalnya apa? Dia punya masalah-masalah alergi, dia punya masalah-masalah kekebalan, macam-macam tuh. Ya, jadi itu tidak alami. Kenapa saya bilang tidak alami? Ya kita lihat ini Bapak Ibu. Sapi saja kalau sudah disapih sama induknya, itu nggak pernah disuruh induknya minta susu kuda gitu, nggak pernah. Hanya manusia tuh udah disapih sama ibunya dikasih susu sapi, itu kan melanggar natural ya.
Oke lah kalau itu hanya sesekali sekedar untuk menambah gizi, tapi seringnya anak-anak kita yang bayi-bayi itu diberi susu formula itu sudah dalam jumlah yang banyak sekali, kadang satu hari bisa sampai 5 botol, itu banyak sekali anak-anak saya, balita-balita yang saya tangani di praktik sehari-hari seperti itu. Nah kalau yang ini lebih konyol, kalau udah dewasa tetap minum susu sapi, ini lebih konyol gitu ya. Tetapi memang, kan sering disampaikan bahwa, oh kita kan butuh kalsium. Ya sebenarnya sumber kalsium tidak hanya dari susu sapi, bisa dari ikan, malah itu yang lebih bagus begitu ya. Dari sayuran buah juga ada kalsium, tapi dari ikan-ikan itu malah banyak jumlahnya dan lebih mudah diserap daripada susu. So, kita harus kembali ke alam sebenarnya. Nah, ada satu lagi nih yang justru membuat kita makin jauh dari alam ya, makin jauh dari alamiah, yaitu apa? Yaitu pengawet makanan Bapak Ibu. Kita bisa lihatlah hampir semua makanan kita sekarang ini diawetkan ya, hampir semuanya. Kalau kita belanja ke supermarket, Anda boleh lihat itu bagian belakang kemasan tuh ada tulisan-tulisannya. Hampir semua makanan dalam kemasan yang kita konsumsi, baik itu makanan atau minuman, pasti ada pengawetnya. So kalau kita jadikan itu sebagai konsumsi rutin kita, nah itu kita khawatir akan bikin masalah. Nah, ini banyak sekali jenisnya sekarang karena industri makanan ini luar biasa ya. Ada pewarna-pewarnanya ya, di sini ada pewarna tartrazin ya, sunset yellow dan seterusnya. Terus ada penyedap, ada monosodium glutamat ya. Kemudian ada pengawet sodium benzoat ya, rasa aspartam, kemudian pengawet sulfur dioksida, kemudian ada apalagi nih nama-nama yang kita sering dengar ya. Macam-macam lah, ada sakarin ya. Nah, ini semua yang kita lihat wajar-wajar aja nih kita konsumsi sekeluarga di rumah, tapi ternyata ada itu semua pengawetnya, ya, pewarna dan segala. Jadi ada banyak bahan kimia di situ. Kalau kita konsumsi terus-menerus dalam jumlah yang besar, pasti nanti akan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, apalagi ya kalau pengawet perasa dan segala macam itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh diberikan atau yang punya batas minimal. Sebagai contoh nih, saya lihat berita dari salah satu portal berita ya. Ini Jakarta nih. Ya, kita harus hati-hati kalau makan bakso, mie pangsit dan seterusnya. Ternyata ada 14 merek yang banyak mengandung bahan pengawet. Ya, di mana? Di saus dan di kecapnya. Ya. Jadi diteliti di Lembaga Konsumen Jakarta ada 14 merek dari 9 wilayah yang mengandung pengawet natrium benzoat yang melebihi batas. Jadi natrium benzoat ini kalau Bapak Ibu beli saus merek apapun, coba baca pasti ada. Tetapi ada batasnya yang dianggap aman kalau dikonsumsi dalam moderasi ya, dikonsumsi itu nggak terlalu sering. Kalaupun di saus yang bermerek bagus kandungannya memang tidak terlalu banyak, tapi kita konsumsinya terlalu banyak ya sama aja bohong gitu ya. Nah, jadi batas kandungan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan untuk kecap 600 mg per kilogram, ya untuk saus 1000 mg per kilogram. Nah, ternyata dari survei ada 14 merek tuh, ini daftarnya nih, kecap manis koki Semarang, kecap manis meliwis Bali, kecap manis udang di Jogja, kecap manis ikan bawang di Surabaya. Ini semua diambil barangnya ada di Jakarta ya. Kecap manis panah Sinar Langkat, saus sambal Trisari Bandung, sambal istimewa 2 Blibis Jakarta, sambal cabai payung dari Batam, saus sambal Niki Sari Semarang, saus sambal Bagia Surabaya, saus sambal Kapten Medan, saus tomat kecap Batam, saus tomat Bagong di Semarang, dan saus tomat tomato di Surabaya. Coba lihat dapur Bapak Ibu, mungkin ada nih merek-merek ini ya. Nah, ini mereka memberikan pengawet natrium benzoat itu dalam jumlah yang berlebihan, tidak diukur, main tuang aja kira-kira seperti itulah. Ya, belum lagi makanan-makanan yang kita pikir alamiah, sehat, ternyata waktu diproses disimpannya yang berpengawet, ya, dikasih formalin lah segala macam. Saus-saus yang kayak tadi itu bukan hanya diberi pengawet, tapi juga waktu prosesnya itu, aduh. Makanya kalau saya Bapak Ibu, makanan yang saya bisa anggap paling tidak sehat saat ini adalah bakso, ya. Bukan baksonya yang tidak sehat, karena sebenarnya dia kan dari kaldu, dari mie yang sumber karbohidrat, ada sayur-sayurannya, kemudian ada dagingnya, ada tepungnya di situ. Seharusnya ini bergizi, sehat, tetapi
karena di dalamnya terlalu banyak pengawet yang banyak dijajakan di luar, saya hanya makan bakso kalau dibuat oleh istri saya di rumah sendiri, termasuk sausnya dibuat sendiri. Kalau enggak, jarang sekali, mungkin nggak setahun sekali ya, karena terpaksa atau memang yang ada hanya itu gitu ya, ya apa boleh buat gitu. Ya, tapi biasanya saya nggak akan mau makan saus yang botol-botol yang gede itu. Kenapa? Karena banyak sekali industri saus botolan yang besar-besar yang murah-murah itu ternyata memang nggak memenuhi syarat kesehatan. Kita lihat tuh, untuk menghancurkannya diinjak-injak. Ini yang putih-putih nih bahan-bahan kimia pengawet segala yang ditaburkan di situ untuk dicampur rata ya. Nah, ini saya lihat dari salah satu portal berita juga ya. Jadi ini saya merahkan nih ya. Proses pembuatan saus itu tidak layak di situ ya, yang mereka survei ya. Buah busuk lagi yang digunakan, dihaluskan bukan dengan mesin tapi diinjak-injak, ditambah pengawet natrium benzoat. Ini natrium benzoat itu. Taruh aja sebanyak-banyaknya, yang naruh garam sama dia ya. Nah, supaya berwarna merah segar, dikasih pewarna tekstil, ya kan, dimasukkan dalam situ. Tanpa perhitungan, main taruh aja ya. Nah, terus agar hasilnya lebih sempurna disaring ya, lalu dipanaskan. Ya, mungkin memang kita nggak langsung sakit perut makan bekas injakan orang tadi, tapi karena dipanaskan kumannya sih mati, tapi bahan kimianya kan bertahan di situ. Nah, ini yang saya sangat khawatir ya. Nah, juga dulu sempat ngetren kan makanan berformalin, dan ilustrasinya ya ini, karena paling sering itu di bakso-baksonya ini nih yang berformalin. Jadi kalau memang Anda suka, ingin, ya buat aja sendiri. Nggak terlalu sulit, dan biasanya itu jauh lebih aman ya. Oke, dan formalin kalau misalnya kayak natrium benzoat tadi itu ada batasannya, kalau melebihi baru bermasalah, kebanyakan dikonsumsi baru bermasalah. Kalau formalin memang bukan bahan yang boleh kita makan, tidak ada batasan minimal nih, paling bawah nih. Ya, formalin tidak ada level aman bagi formalin jika tertelan, berapapun nggak boleh gitu. Sementara itu yang digunakan untuk pengawet, nggak tahu udah berapa banyak yang kita telan, Bapak Ibu. Ya, dan hampir semuanya di sini kalau diteliti efek-efeknya menimbulkan karsinogen. Karsinogen itu membuat terjadinya kanker. Ya. Nah, bagaimana dengan mie instan? Nah, mie instan ini memang kontroversi ya. Ada yang bilang mie instan ini ada pengawetnya nih, ada lilinnya, sehingga ada yang masak direbus dulu, dibuang airnya, baru diiniin gitu ya, dikonsumsi. Dan MSG itu juga kontroversi, ada yang bilang MSG boleh, MSG nggak boleh gitu ya. Tapi coba kita lihat nih, memang di salah satu berita dikatakan mie instan ternyata tidak berpengawet. Memang kalau kita lihat di komposisinya ya, dia tidak tercantum mengandung pengawet, betul, tidak ada tuh, ya. Ya. Tetapi di sausnya pertama ada tuh pengawet natrium benzoat. Ini mereknya saya tutup, nanti kalau ada yang minta materinya ini tutup ya, nanti saya kena komplain kalau ini jadi ini ya viral misalnya begitu ya. Tapi kita harus jujur melihat bahwa memang ada natrium benzoat, natrium metabisulfit. Ini pengawet. Untuk apa? Pengawet untuk sausnya, saus cabai. Ya. Nah, ya mungkin di kecap manisnya juga ada pengawetnya tapi nggak tertulis ya. Nah, kemudian apalagi di mie-nya ya, komposisi mie ini ada namanya antioksidan TBHQ ya, dan pewarna tartrazin Cl. Ini pewarna yang boleh memang, tapi nggak boleh melewati batas yang dianjurkan ya. Nah, ini yang jadi kontroversi nih. Antioksidan ini kan bagus nih, namanya antioksidan gitu kan. Bahkan dalam produk-produk kesehatan banyak sekali mengandung antioksidan. Tapi berbeda Bapak Ibu, antioksidan ini bukan antioksidan untuk kesehatan kita. Antioksidan ini adalah supaya si mie tadi tidak bau tengik, tidak cepat rusak gitu. Jadi antioksidan untuk si mie, bukan antioksidan untuk kita. Jadi ya pengawet. Ya, jadi bukan antioksidan untuk kita, antioksidan untuk si mie-nya tadi. Jadi seperti kalau Anda punya besi ya, besi itu kemudian dilapisi dengan krom, maka itu seperti diberikan antioksidan sehingga dia tidak berkarat, tidak teroksidasi. Tapi itu antioksidan bukan yang untuk kita konsumsi, antioksidan untuk besi tadi. Nah, jadi ini untuk si mie-nya ya, antioksidannya ya. Nah, memang itu termasuk yang masih dalam bahan pangan sebagai antioksidan yang boleh ya terdaftar di Permenkes ya, nomor 33 tahun 2012 ya, ada banyak tuh ya.
ada alpha tocopherol salah satunya, dan ya ini ada nih di nomor 11 butil hidroquinon tersier ya. Jadi TBHQ tadi ya. Jadi ini antioksidan untuk mie. Nah, di website Halo Dokter kita lihat TBHQ ini ya, atau tertiary butil hidroquinon itu sebenarnya bahan pengawet untuk makanan olahan ya. Biasanya dipakai pada minyak nabati ya, supaya nggak bau tengik gitu ya. Biskuit kan mengandung minyak-minyak nabati, mie, makanan beku, makanan cepat saji, keripik-keripik kentang misalnya. Nah, ini tujuannya untuk memperpanjang umur simpan produk dan mencegah bau tengik. Jadi bukan antioksidan untuk kesehatan kita ya. Nah, masalahnya adalah pengawet ini juga seringkali digunakan bersama zat aditif lain ya, misalnya BHA dan BHT. Dan penelitian menemukan bahwa bahan-bahan ini kemungkinan dapat mengganggu kesehatan hati, saraf, dan meningkatkan pertumbuhan tumor. Ya, bahkan bisa bikin ADHD. ADHD itu salah satu jenis dari autis. Ya. So, terus gimana dong? Kita nggak boleh makan mie instan. Selama kita makannya dalam jumlah yang wajar-wajar, ya saya mungkin makan mie instan mungkin nggak 2 minggu sekali, Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya setiap hari ada satu teman saya, teman dekat saya, anaknya kena kanker kelenjar getah bening, yang kemudian alhamdulillah selamat ya, sehat sekarang, diobatin mondar-mandir ke Jakarta ya. Tapi karena dalam 1-2 tahun terakhir itu dia memang malam itu selera makannya tinggi dan akhirnya hampir tiap malam dimasakkan mie instan, bisa 1 atau 2 bungkus oleh ibunya karena tidak paham gitu ya. Akhirnya kena. Dan sekarang satu keluarga itu sudah putus hubungan dengan mie instan. Jadi mau terpaksa pun tetap nggak mau tuh makan mie instan. Jadi seperti itu ya. Kita tentu harus tahu ilmunya dan kita bisa menghindar. Nah, ini penelitiannya ya, dari Badan Litbangkes Kemenkes RI, BHA itu juga dapat menimbulkan efek karsinogenik. Jadi bagaimanapun kalau tidak alamiah tidak aman. Tapi kalau memang jumlahnya sangat sedikit dan kita imbangi dengan kita konsumsi sayur dan buah yang cukup, mudah-mudahan itu masih bisa dibuang oleh tubuh kita. Karena biar bagaimanapun kita sulit untuk menghindari 100%. Kita hidup di zaman modern, makanan yang ada itu, yang mudah didapat itu, kita sibuk, kita banyak kegiatan. Ya, kalau kita hilangkan sama sekali juga sulit ya. Bahkan saya yang memberi materi ini aja saya tetap makan gitu, dalam batas-batas yang wajar gitu ya. So, jadi terkait paparan saya dari awal tadi, kita bisa simpulkan sementara bagaimana sih cara mencegah kanker usus? Ya pastikan kita tidak melakukan 3 faktor risiko utama tadi tuh. Faktor risiko utama apa? Kurang makan buah dan sayuran. Jadi kita balik, perbanyak makan buah dan sayuran. Nggak boleh makan makanan berlemak tinggi. Oke, hindari makanan berlemak tinggi. Penyebab kankernya salah satunya karena banyak makan makanan olahan, daging berpengawet. Oke, hindarin makanan daging berpengawet itu. Nah, tapi bila sulit seperti saya sampaikan tadi, kita hidup di zaman modern, itu makanan yang berlimpah di sekitar kita, harganya pun murah, mudah didapat, paling tidak jangan dalam jumlah berlebihan dan kita tetap makan sayur dan buah yang cukup. Nah, ini kemudian menjadi keluhan baru. Makan sayur dan buah yang cukup itu juga sulit gitu, mendapatkannya, menyiapkannya, dan seterusnya. Kita bisa ganti dengan suplemen berkualitas ya, tetapi tidak 100% diganti, bahwa kita konsumsi suplemennya secara rutin, sayur dan buahnya juga tetap, dan mudah-mudahan itu hasilnya jauh lebih baik ya. Nah, ini salah satu suplemen yang ada di PTAB ya, yaitu V4Life. Jadi perusahaan-perusahaan produsen suplemen itu biasanya selalu melakukan survei dulu, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang untuk menjawab tantangan kehidupan modern ini, tetapi dia tetap bisa menjaga kesehatan dan ada sisi modernnya di situ. Misalnya apa? Praktis, dia mudah siapkan. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu sulit makan buah dan sayuran, tetapi bisa nyimpan di kantong saset 2 atau 3 pada saat kita bepergian gitu ya. Jadi kita tinggal tuang, aduk, dan kita minum setelah makan misalnya. Itu akan sangat membantu, sangat-sangat membantu. Apalagi kandungannya sudah dirancang semaksimal mungkin supaya bisa membantu kesehatan kita secara
umum, bukan hanya seratnya saja, karena banyak juga suplemen hanya seratnya saja, tapi tidak ada kandungan-kandungan yang penting lainnya. Nah, itu mungkin ya boleh saja dikonsumsi, tetapi akan lebih membantu kalau kita konsumsi yang memang sudah dilengkapi. Ya. Mari kita lihat apa kandungan yang ada pada V4 Leaf ya. Jadi ada sumber-sumber tanaman ya, psyllium husk, ekstrak goji berry, termasuk bakteri baik tadi ditambahkan di situ. Ekstrak campuran buah dan sayuran ya, ada beberapa macam buah dan sayuran yang dimasukkan ke sana sehingga kandungan vitamin dan mineralnya tercukupi ya. Ada enzim juga ditambahkan di situ, ada premix vitamin dan mineral ditambahkan supaya lebih lengkap ya, ada lecithin, ada bit merah dan seterusnya yang menyebabkan dia juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi karena biasanya makanan yang berwarna seperti ini nih ya, itu warna alamiah dari makanannya ya, dari sumber bit sama sumber goji berry-nya yang menyebabkan dia merah ya. Itu akan membuat kandungan antioksidan dalam suplemen ini juga tinggi gitu ya. Nah, bagaimana cara konsumsinya? Ini 1 saset ya, dituang ke dalam gelas atau pengocok ya, shaker ya. Tambahin air putih 150 ml, aduk rata, segera minum sebelum mengental karena kandungan serat dari psyllium husk-nya itu akan mengental kalau tidak segera dikonsumsi. Inilah yang kalau di usus kita seratnya tadi akan membantu pencernaan itu. Nah, dilengkapi dengan karena secara keilmuan memang butuh bakteri baik, ini juga jadi probiotik untuk bakteri baik dari makan sehingga bisa berkembang biak di dalam usus kita ya. Dan ini boleh juga untuk anak-anak 6 tahunan ke atas ya, itu setengah saset sehari, kalau 13 sampai 17 tahun itu 1 saset sehari, untuk kesehatan pencernaan orang dewasa ya, itu bisa 1 atau 2 saset sehari. Nah, kalau sembelit gimana? Ya kalau 2 saset nggak mempan mungkin dicoba dulu 3, tapi pada saat sudah bisa BAB normal, itu kembali ke 1 atau 2 ya. Sementara tidak dianjurkan untuk ibu hamil menyusui karena memang ada goji berry itu ya yang dikhawatirkan pada orang-orang yang sensitif ya itu bisa menimbulkan masalah. Tapi memang banyak, saya hamil dok, saya konsumsi juga nggak apa-apa ya. Kebetulan dia tidak sensitif gitu ya. Karena kalau dalam labeling produk itu hal-hal yang bisa menimbulkan masalah tetap harus diberitahu. Sebagai contoh obat misalnya kayak parastamol, hentikan bila alergi. Orang yang alergi parastamol itu bisa mungkin 1 di antara sejuta barangkali ya, tapi tetap harus ditulis gitu. Jadi itu yang bukan berarti dia berbahaya, tidak seperti itu ya. Nah, dianjurkan untuk konsumsi air putih minimal 8 sampai 10 gelas atau 2 liter sehari. Nah, ini anjuran umum ya. Karena kalau Anda konsumsi serat seperti apapun, tetapi kalau airnya kurang, tetap saja usus kita akan menyerap kembali air yang ada di kolon tadi untuk kebutuhan kita karena kita kurang minum, sehingga kotorannya tetap kering dan tetap susah keluar. So, kita sampai pada kesimpulan malam ini Bapak Ibu, nanti kita bisa sambung ke tanya jawab ya. Pertama, kematian karena penyakit degeneratif telah melampaui penyakit infeksi dalam 20-30 tahun terakhir. Ya. Sudah berubah, switch dia. Kedua, salah satu penyebab kematian tadi adalah kanker. Ketiga, kanker yang terbanyak, posisi kedua atau ketiga itu adalah kanker usus. Ya. Nah, pengobatan kanker masih sulit dan prosesnya berat. Ada yang berhasil, ada yang tidak, dan biasanya menakutkan. Ya, jadi tetap mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana untuk mencegahnya? Kita harus hilangkan atau minimalisir faktor risikonya. Yang pertama adalah kurang makan sayur dan buah. Dibalik, perbanyak makan sayur dan buah. Ya, jangan makan makanan berpengawet. Ya, jangan banyak makan makanan berlemak tinggi. Ya, perbaiki perilaku hidup kita, ya, terutama dalam 3 hal ini. Ya, nah V4 Leaf ya itu dapat membantu memenuhi kebutuhan serat dan buah harian kita. Dan juga sekaligus membantu menahan asupan lemak tuh, poin ketiga tuh, agar tidak banyak diserap. Karena kalau serat kayak psyllium husk itu, kalau kita konsumsi bersama makanan, lemaknya itu diikat sama dia sehingga tidak banyak diserap. Makanya ada beberapa pengguna yang kemudian menyampaikan bahwa saya bukan hanya buang airnya lancar, tapi juga berat badan saya turun sehingga dipakainya untuk membantu diet. Ya boleh-boleh saja kalau memang itu kemudian bisa membantu. Karena memang
kalau kita masa transit makanan dalam usus kita itu tidak panjang, maka zat gizi yang diserap juga tidak habis-habisan semua. Kalau transitnya kelamaan, bukan hanya gizi diserap, sampai sampah-sampahnya juga diambil kembali gitu ya. Nah, jadi sehingga V4 Lift ini karena dia memenuhi kebutuhan serat dan buah harian, membantu menahan asupan lemak agar tidak banyak diserap ya. Ini dapat digunakan untuk membantu mencegah kanker usus ya. Tetapi kalau yang makanan berpengawet tadi tetap sebaiknya dihindari karena sampai saat ini belum ada suplemen khusus yang bisa menetralisir pengawet-pengawet yang masuk ke badan kita, Bapak Ibu. Jadi tetap minimalisir jumlah yang masuk deh, ya. Nah, gunakan sesuai anjuran pengguna. Saya kira itu Bapak Ibu, ini sudah sampai ke kesimpulan. Saya akan kembalikan ke Pak Bayu. Iya. Silakan Pak Bayu. Ya. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Ya. Sama-sama Pak. Ini saya stop sharing atau gimana? Ya, boleh. Kecuali nanti ada yang butuh ya. Oke. Nggak apa-apa, gini aja. Oke sih, Dok. Nggak apa-apa. Oke. Baik. Ya, biar nanti kalau ada yang bertanya nanti bisa ini ya. Wah, tadi gimana teman-teman? Komennya nih tadi dari Dr. Andri. Penjelasannya tadi. Keren nggak nih? Ya, pasti nih. Para penyu kami, siapa nih penyu kami? Ayo. Ini langsung patah hati semua nih, Dok. Termasuk saya nih. Jadi Ya, dalam tadi error masih boleh Pak, enggak juga terus susah Nah, kalau itu dia tuh. modern ini dihilangkan semua tuh nggak bisa, sulit sekali. Ya. Wah, itu padahal ini saus injek-injek itu yang nikmat nih, Dok. Wah, ini kebiasaan yang buruk ya. Jadi tapi disenangi gitu loh masalahnya. Dan Itu dia saya yakin problemnya. banget ya yang hadir di sini juga banyak yang mengkonsumsi hal yang sama gitu yang disampaikan dokter tadi ya. Jadi ya kita harus aware ya teman-teman ya, harus aware. Itu sebabnya tadi kesimpulan tadi yang disampaikan sama Dokter Andri tadi itu diperhatikan ya, harus kurangi, jangan sampai kurang makan sayur dan buah, kurangi yang berpengawet ya, termasuk saus yang diinjek-injek itu tuh, waduh itu udah bukan cuma pengawet aja nih, macam-macam itu di situ udah. Kurangi makanan yang berlemak tinggi ya, tentu konsumsi V4 Lift akan membantu teman-teman kesehatan pencernaan Anda. Nah, jadi apalagi yang suka makan enak ya, wah makan yang berlemak, makan yang aneh-aneh lah pokoknya. Rasanya sangat penting sekali kalau teman-teman selalu sediakan V4 Lift ya, bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Karena kesehatan usus itu juga tadi disampaikan oleh Pak Peter, oleh Dr. Andri, itu juga akan membantu berpengaruh kepada imun teman-teman, imun tubuh kita. Nah, jadi sangat penting menjaga kesehatan pencernaan nih. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan chat ya teman-teman ya, silakan. Oke, ini sesi tanya jawab, silakan komen. Ya. Sebentar ya, ada beberapa ya, sebentar ya. Wah nih, terima kasih Dok. Nah. Saya akan ingat dan share terus, terutama tentang sayur-sayuran harus ditingkatkan. Wah, ini Ibu Zulfia nih. Oke, dari Mr. Semyun. Dokter, apa betul minum air banyak membantu untuk mempercepat transit makanan dalam usus, Dok? Oke, ini langsung dijawab Pak. Ya, silahkan jawab Dok. Ya, jadi komponen yang penting untuk mempercepat transit makanan itu serat, air. Dua itu yang paling penting tuh, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cukup serat, kurang air, ya nggak maksimal. Air aja banyak, tapi juga kurang serat, juga nggak maksimal. Jadi dua itu tuh. Harus keduanya itu ya? Iya. Nah, Dok, kalau saya ada, ini pertanyaan dari saya nih, Dok. Kalau misalkan buang air sih setiap hari nih, Dok.
Oke. buang air nih setiap hari. Tadi sempat disinggung sih di awal ya tadi ya. Dan orang kan merasa sehat-sehat aja dok, karena merasa wah saya buang air setiap hari kok. Nah kira-kira seperti itu, apakah yang buang air setiap hari ini masih punya potensi kena kanker usus nggak dok? Ya, Tidak menjamin ya dok ya? Jadi kalau kita bicara faktor risiko, makanya tadi saya nunjukkan statistik Pak. 90%-an itu karena kurang makan sayur dan buah. Artinya ini pasti orang buang air besarnya nggak lancar tuh kan. Yang kedua makan lemak 40%-an, ketiga banyak makanan berpengawet. Ya, itu kalau nggak salah saya berapa persen tadi ya, 30%-an lah kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya ketiga ini kita jaga betul, maka resikonya turun banyak, turun. Jadi kita nggak bisa bilang dinolkan, dijamin tidak, karena kita tidak tahu ada faktor genetik misalnya, ada faktor katakanlah misalnya kita terpapar bahan kimia yang kita tidak tahu pada saat kita bekerja misalnya. Dan segala macam yang memungkinkan kita bisa tetap kena. Tapi prinsipnya begini nih Pak, seperti tadi yang saya bilang orang kecelakaan. Misalnya nih, Pak Bayu bawa mobil nih. Kalau misalnya Pak Bayu bawa mobil sudah jalannya nggak kebut-kebutan, terus dalam keadaan segar tidak mengantuk, mobilnya fungsinya remnya semua masih normal, kemudian lampunya nyala, ya, rasanya orang bisa mungkin istri bisa melepas Pak Bayu pergi, ini mudah-mudahan suami saya akan pergi dan pulang selamat. Tapi bayangkan misalnya ada seorang ibu yang melepas anaknya pergi bawa mobil, padahal anaknya dia tahu suka bawa mobil ugal-ugalan, kebut-kebutan, mobilnya juga nggak fit, begitu ya, dia juga lagi setengah mengantuk, lelah dan seterusnya. Maka dia akan khawatir. Itulah yang disebut faktor risiko. Jadi memang tidak menjamin bahwa orang yang sudah lakukan semua yang dikerjakan itu, seperti tadi mobilnya fit, tidak ngantuk, ya, tidak kebut-kebutan, tidak menjamin bahwa dia tidak akan kecelakaan. Tidak ada jaminan. Tetapi hatinya pasti lebih tenang karena memang sudah diupayakan maksimal, gitu. Nggak was-was lagi. Kenapa? Angka kejadian orang kecelakaan yang paling banyak adalah yang memang melakukan hal-hal yang melanggar tadi itu. Jadi tidak jaminan tetapi hampir jaminan, kira-kira gitulah Pak. Kebayang ya maksud saya ya? Iya. Tidak menjamin lah gitu. Ya, tidak menjamin, tapi angkanya misalnya dikatakan bahwa 90% orang yang kena kanker itu karena kurang makan sayur dan buah. Berarti kalau kita lakukan makan sayur dan buah, mungkin kankernya jadi tinggal 1-2% aja kan begitu Pak? Risiko mengecil dok ya? Mengecil jauh. Apalagi kalau kita lakukan tiga-tiganya. Gitu. Nah ini kalau sayuran itu, kalau sayuran matang dan mentah gimana menurut Dokter Andri? Sebenarnya tergantung sayurannya sih Pak. Pada saat sayuran itu yang memang keras, sulit dikunyah, maka memang sebaiknya dimasak gitu ya. Tapi kalau yang lunak, gampang dikunyah, boleh aja dalam keadaan mentah. Nah kalau saya lebih suka menyoroti itu matang dan mentah itu bukan sayuran itu dari sisi kita ingin mendapatkan seratnya, tetapi kita ingin mendapatkan khasiat vitamin dan mineralnya yang seringkali kalau dimasak itu rusak gitu. Iya. Iya, vitamin C misalnya itu kalau dimasak itu banyak rusak gitu. Jadi mungkin dimasaknya itu kalau misalnya dikukus dibandingkan direbus, itu lebih terjaga kandungan nutrisinya. Iya. Misalnya ditaruh di microwave dan ditutup pakai plastik wrap itu lebih terjaga nutrisinya ketimbang direbus karena ada air di situ sehingga dia akan larut, apalagi vitamin C dan seterusnya itu kan larut air. Jadi kalau untuk seratnya, kalau mentah kadang seratnya itu terlalu sulit dicerna sehingga kita bikin kita kembung kalau kita makan terlalu banyak yang mentah, sehingga kalau kita makan yang masak lebih nyaman. Tetapi kalau vitamin dan mineralnya itu kalau masaknya sembarangan, bukan nggak boleh dimasak ya, kalau masaknya sembarangan, masaknya itu yang bisa menghabiskan vitamin dan mineral,
sayang gitu, kebuang gizinya. Jadi jalan tengahnya gimana? Sebenarnya nggak apa-apa dimasak, tapi cara masaknya nih, apakah dikukus, apakah di microwave, atau sebagai contoh misalnya kentang ya. Kentang tuh antara yang digoreng sama direbus, mungkin orang dipanggang sama direbus, mungkin lebih nikmat yang dipanggang sehingga orang merasa lebih sehat kalau direbus. Padahal gizinya banyak hilang kalau direbus. Mendingan dipanggang. Itu misalnya. Iya, Dok. Jadi lebih sehat dipanggang gitu padahal. Hmm. Kira-kira gitulah, Pak. Iya, Dok. Baik. Oke, Dok, kita ada pertanyaan nih, Dok. Banyak pertanyaan. Apakah Vivorif bisa dikonsumsi penderita mah akut, dokter? Dari Oma Sundari. Oke, jadi Vivorif ini kan bahannya buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, orang yang sakit mah akut, nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh istri saya. Dia kalau lagi sakit mahnya kumat, dia tahu benar tuh, kalau makan anggur dia nggak mau, pasti kumat. Kalau dia makan jeruk malah bisa. Saya juga merasa aneh gitu ya. Tapi begitulah. So, kalau untuk mah akut ini bisa berbeda-beda setiap orang kalau konsumsi Vivorif. Jadi prinsipnya kalau bisa dia konsumsi itu pas sehat, atau misalnya pas dia mah akut itu dia pengen coba, dia coba boleh. Kalau memang kemudian makin lebih nyaman ya bagus. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang konsumsi itu ternyata kurang nyaman di perutnya, jangan malah kita paksakan, karena ini responnya bisa individual gitu ya. Sebagai contoh itu tadi, si istri saya kalau sakit mahnya lagi kumat, dia nggak bisa tuh anggur tuh, pasti langsung perih. Padahal kalau saya, misalnya saya lagi perih lambungnya, makan anggur nggak apa-apa. Nah itu kan beda-beda, begitu Pak. Tadi siapa nih, Ibu siapa nih? Oma Sundari. Oma Sundari, gitu. Oke. Kira-kira terjawab ya, Oma ya? Ya. Dari Pak Yanuar, sadar diri sudah begitu banyak kandungan formalin yang sudah dikonsumsi. Adakah solusi membersihkan diri dari efek unsur zat berbahaya yang telah sekian lama konsumsi tersebut, Dok? Nah, ini yang susah. Oke, tadi kan saya sebutkan, kalau kita sudah kebanyakan mengkonsumsi bahan-bahan yang seperti itu badan kita itu kan Tuhan ciptakan, badan kita itu sudah punya jalur-jalurnya untuk membuang racun, tetapi racun yang memang dikenal oleh tubuh kita. Ada enzim-enzimnya untuk membuang racun itu, racun yang sifatnya alamiah gitu ya. Tapi pada saat racun itu suatu zat kimia yang jauh dari alamiah, sehingga tubuh kita bingung, itu biasa disimpan. Sehingga ya kita itu nggak usah mikirin yang sudah lewat, kita pikirin aja, karena toh sampai saat ini kita sehat kan gitu ya. Artinya racun yang udah terlanjur banyak kita konsumsi itu sampai saat ini Tuhan masih sayang sama kita, belum bikin kita sakit. Jadi ke depan aja nih kita ceritanya, udah yang lalu nggak usah dipikirin, karena belum ada metodenya atau apanya yang betul-betul bisa menghilangkan itu, bisa nempel. Nah jadi ke depan aja diperbaikin dengan harapan kalau nggak ditambahin racunnya, badan kita masih bisa tetap sehat seperti sekarang. Itu Pak Yanuar. Oke, lanjut Dok. Saya suka makan ubi Cilembu. Setelah sering makan ubi, BAB sangat lancar. Tapi ubi Cilembu kan manis. Apakah manis ubi tetap baik? Oke, jadi manis itu sebenarnya tidak jadi masalah kalau kita tidak punya sakit diabetes. Itu yang pertama. Kedua, juga dia tidak akan masalah kalau meski kita makan yang manis, tapi kita juga aktif. Jadi makanan manis itu bagi kita itu seperti bensin. Jadi kalau kita punya sepeda motor lah misalnya, kita isi bensin, lalu begitu bensinnya penuh kita pakai, kita bawa jalan-jalan, atau kita bawa kerja, bensinnya habis lagi, kita isi lagi, ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita punya motor, kita isi bensin, penuh, lalu motornya kita simpan di rumah, kita nggak pakai kemana-mana, lalu setelah 1 minggu kita merasa, ini kan motor udah seminggu nggak diisi bensin, saya isi lagi lah, padahal udah penuh tuh, diisi lagi 4 liter misalnya, ya itu tumpah kemana-mana. Secara sederhana kira-kira orang akhirnya kena diabetes itu karena makan manis tapi tidak dibakar, tuh seperti ngisi bensin di motor tadi. So jadi kalau
makan manis tapi aktif bergerak, ya mestinya nggak masalah gitu ya. Dan tentu jumlahnya harus diperhatikan ya. Bukan berarti ya kayak tadi misalnya kita cuman jalan bawa motor cuman 1 kilo, tapi kita isinya 2 liter, kita harapkan 1 kilo bisa menghabiskan bensin 2 liter, ya nggak mungkin. Jadi harus disesuaikan antara yang kita makan dengan aktivitas kita. Begitu, Oke, Pak. Dok. Apakah air kelapa bisa digunakan untuk mengobati kanker usus, Dok? Saya belum lihat penelitiannya tuh. Jadi di kita ini banyak sekali beredar ilmu-ilmu gaib. Kalau saya bilang ilmu gaib, tiba-tiba ada daun ini bagus untuk ini, daun ini bagus untuk itu, menyebar begitu saja. Saya selalu tertarik tuh melihat info-info baru gitu, dan seringkali di antara sekian banyak gitu saya cek penelitiannya nggak ada. Jadi ya mulut ke mulut saja gitu. Ini contoh sederhana nih Pak, saya pernah kena DBD, demam berdarah. Pada saat saya dirawat itu teman-teman dia menjenguk terus kasih masukan macam-macam tuh. Si A bilang, saya dok kalau biar cepat naik trombositnya ini makan sop. Saya waktu itu makan sop naik cepat, begitu kan? Oke, datang lagi teman yang berikutnya. Teman yang berikutnya bilang, dok nanti jus jambu merah saya pas minum itu naik cepat, gitu kan? Terus ada lagi yang berikutnya, dok makan ini makan itu. Itu kayaknya ada 10 teori deh dari teman-teman yang menjenguk, teman-teman yang bukan dokter ya. Nah, yang mana yang benar? Semuanya benar karena mereka konsumsi itu dan memang naik. Tetapi karena itu pengalaman pribadi, tidak bisa dikatakan itu penyebab naiknya trombositnya. Dia lupa bahwa dia kan dirawat. Pada saat dirawat diberi infus. Infusnya yang bikin naik trombosit. Kebetulan dia minum jus jambu. Nah, jadi ya begitu deh Pak. Jadi pada saat ada orang misalnya dia kena kanker, dia kemo juga, dia ini juga, atau dia operasi juga gitu ya. Lalu dia dengar atau dia mau coba air kelapa lalu sembuh. Yang dia klaim bikin dia sembuh itu air kelapanya loh. Gitu loh. Ini yang bikin banyak ilmu-ilmu gaib. Tapi ya kalau ditanyakan air kelapa sehat, nyembuhin kanker atau tidak, ya saya hanya bisa bilang saya belum baca penelitiannya. Mungkin ada tapi saya belum baca. Begitu Pak. Iya. Oke, Dok. Oke, berikutnya. Apakah dengan minum berserat, misalnya Viforif tadi, bisa membantu proses penyembuhan kanker, Dok? Nah, tujuan utamanya sebenarnya adalah kita ingin mencegah. Ya, kita ingin mencegah, bukan mengobatin. Tetapi kalau dikatakan membantu, tergantung nih. Kalau pada saat itu, orang itu sudah stadiumnya cukup berat, sehingga dengan makan sedikit saja dia nggak bisa buang air, ya, karena ususnya menyempit. Makanya pada saat kita berikan suplemen yang kemudian akan menambahi massa Bapak Ibu tahu ya, volume dari si kotorannya untuk melewati saluran yang menyempit tadi, itu akan memberi beban rasa yang tidak nyaman ke dia gitu. Jadi kalau dikatakan membantu itu artinya apa? Lakukan dulu A, B, C, D yang memang dianjurkan, ini tambahan. Nah, seringkali kita menyampaikan membantu, tapi kemudian udah jangan ini, jangan ke dokter, jangan apa, pakai ini aja, itu yang nggak boleh. Itu kira-kira seperti itu, karena nanti kasihan orang kalau misalnya jadi salah paham. Nah, prinsipnya kalau memang untuk untuk diberikan syarat itu, selama si dokter yang menangani pada saat itu misalnya tanyakan, dok kalau pasien ini sambil pengobatan konsumsi serat gitu, serat larut gitu aja sampaikannya, serat larut yang dalam minuman begitu tuh gimana? Oh boleh, bagus. Ya dokternya tahu bagaimana kondisi ususnya dia, lakukan. Itu akan sangat membantu. Tapi kalau saat itu dokternya sampaikan ini sementara justru karena kita lagi proses penyembuhan pasca operasi, ususnya justru jangan banyak dikasih serat dulu, ya kita tunda dulu. Begitu Pak. Oke. Kemudian dari Bu Rizky tanya, Pak, apakah itu Viforif? Oke, tadi sudah dijelaskan sekilas ya sama dokter ya. Jadi Viforif itu adalah jus buah dan sayur berbentuk serbuk instan ya Bu ya. Jadi ya praktis berupa sasetan ya seperti gambar tersebut ya. Itu kandungannya sudah dicantumkan ya. Itu kandungan dari Viforif ya.
Tujuannya tadi untuk membantu kesehatan pencernaan di usus kita yang mengerak gitu ya. Nah, itu bisa membantu yang mengendap, yang sulit dibuang karena seratnya itu akan membantu untuk membuang kotoran-kotoran yang mengganggu tadi. Nah, yang jadi sumber berbagai penyakit ya hingga kematian tuh ya. Termasuk kanker, jadi penyebabnya. Itu ya, Bu Rizky ya. Bu Rizky bisa hubungi teman yang mengundang Ibu malam hari ini. Ya, kalau dapatnya dari email, balas saja emailnya. Kalau dapatnya dari teman, langsung hubungi teman saja. Nanti akan dijelaskan V4Live itu apa. Ya, begitu ya, Bu Rizky ya. Oke, berikutnya. Ini di dalam V4Live sudah ada probiotiknya ya Ibu. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Andri ya. Ini sudah lengkap sekali. Ya, lanjut Pak Bayu. Kalau buang air 2 kali atau lebih, apa ususnya bagus atau malah tidak, Dok? Oke, jadi kalau ya ini pertanyaannya sempit tapi jawabannya luas nih gitu Pak. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi normalnya, iya, oke, saya usahakan singkat mungkin. Normalnya setiap orang itu harusnya sekitar 24 jam, artinya sehari sekali. Kalau dia sehari sampai lebih dari sekali tapi itu tidak terus-menerus, ya bisa saja karena kebanyakan makan, bisa saja karena memang sedikit mules, masuk angin atau apa. Jadi selama itu bukan terus-menerus itu tidak terlalu masalah. Kedua, kalau misalnya pun 2 hari sekali ini terus-menerus, dari dulu memang kebiasaannya begitu, perhatikan konsistensi fesesnya seperti yang saya tunjukin gambar tadi. Ini sharing masih ya Pak ya? Masih saya bisa tunjukin gambarnya? Oke, sebentar. Ya, sudah. Oke, ini. Jadi meskipun sehari 2 kali tapi konsistensinya masih normal seperti tipe 3 dan tipe 4 ya mestinya nggak masalah. Begitu. Demikian Pak. Oke, prinsipnya selama statusnya normal, no problem ya Dok ya. 2 hari, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin no problem ya. Misalnya 2 kali atau bahkan sekali, tapi diare begini ya udah nggak normal. Betul. Oke, berikutnya, apakah olahraga dari Pak Firmansyah bisa mengimbangi pola makan yang buruk, Dok? Bisa, tetapi tidak maksimal. Seperti tadi, saya umpamakan seperti mobil ya. Apakah kalau supirnya ini pembalap, lalu dia kalau balap-balapan di jalan raya itu aman? Nah, tetap aja nggak aman, walaupun dia pembalap begitu. Jadi tetap sebaiknya dua-duanya gitu. Kira-kira gitu ya Pak? Ya, ini kayaknya pengen tetap makan mie ayam tapi supaya bisa makan mie ayam terus nih Dok kayaknya Pak Firman. Tos dulu Pak, karena sama Pak kita Pak. Oke, Dok, berikutnya ya dari Ibu Arina Prajitno. Dok, bagaimana dengan pola BAB yang normalnya tidak setiap hari? Saya BAB biasanya 2 hari sekali. Setiap kali makan selalu ada sayur, buah sesekali, tapi konsistensi BAB normal. Bagaimana supaya pola BAB bisa setiap hari? Jadi yang pertama kita lihat dulu kalau 2 hari sekali tapi konsistensi normal, sebenarnya itu masih dalam batas normal lah. Tapi memang kalau bisa sehari sekali lebih baik ya. Nah, untuk menambahi untuk supaya bisa sehari sekali itu coba lihat Ibu kurangnya di mana. Bisa jadi sayur buah cukup, tapi ternyata kurang di minum. Kan tadi sumbernya harus 2, serat dan air. Kalau kurang minum tetap bisa agak lama karena ususnya akan menyerap cairan lebih banyak. Jadi coba ditambahin minumnya gitu ya. Yang kedua, selain minum, gerakan usus kita yang tadi saya tunjukin videonya itu juga dipengaruhi ternyata oleh aktivitas. Jadi kalau kita kurang bergerak, cuman duduk nonton TV di sofa, begitu nggak ada olahraga, nggak ada jalan, itu bisa agak sembelit tuh, bisa 2 hari sekali. Coba dimulai minumnya agak banyak, kemudian olahraga, misalnya jalan kaki, treadmill atau apa. Guncangan-guncangan di perut kita itu akan membuat gerakan usus tadi akan lebih efektif juga.
begitu. Oke. Berikutnya Ibu Rizky tanya, Dok, bila penderita gastro cocok tidak konsumsi Vivorlift? Saya nggak ngerti penderita gastro ini maksudnya gimana, Pak? Oke, mungkin bisa di Gastro itu artinya lambung. Apakah maksudnya Iya. gastritis, radang lambung atau apa? Mungkin nanti diperjelas dulu. Iya. Iya, mungkin nanti bisa diperjelas ya. Oke. Apakah orang yang sudah terkena kanker usus bisa terkena kanker usus selanjutnya, Dok? Bisa. Karena tumor, Bisa, ya. kanker itu memang seringkali setiap 5 tahun sekali walaupun sudah sembuh dicek kembali itu kadang-kadang relapse. Jadi ada bibit-bibit kanker yang lolos yang kemudian tumbuh lagi. Jadi ya itu tadi, kalau bisa jangan kena. Oke. Kalau yang punya penyakit jantung, bolehkah minum Vivorlift? Boleh, nggak ada masalah. Boleh ya, no problem. Iya. Oke, untuk penderita Ibu Nixon, kalau Vivorlift untuk penderita GERD atau reflux yang lemah bagaimana, Dok? Baik. Nah, kalau GERD itu kan memang isi lambungnya itu naik ke atas, sehingga yang diharapkan itu dia tidak boleh ngisi lambungnya terlalu penuh. Jadi kalau dia makan banyak plus langsung minum Vivorlift itu bisa regurgitasi atau istilahnya apa ya, membalik ke atas gitu. Jadi pastikan bahwa habis makan tuh nggak boleh tidur dalam 1 jam atau bahkan 2 jam ke depan dia harus dalam posisi duduk atau berdiri gitu ya, rebah-rebahan gitu nggak boleh. Yang kedua, pastikan setiap makan itu porsinya tidak langsung besar, dan kalaupun mau dibantu Vivorlift mungkin gampangnya setengah-setengah, jadi nggak terlalu penuh. Jadi begitu Vivorliftnya nanti dengan makanan itu sudah masuk ke usus 12 jari, udah masuk ke usus halus, sudah beres tuh masalahnya. Yang jadi problem harus diperhatikan adalah apapun yang kita makan itu bertahan dulu di dalam lambung selama 2 jam. Dalam 2 jam itu kalau kepenuhan, orang yang punya GERD itu bisa dia naik ke atas sehingga bikin nggak nyaman. Gitu, Pak. Baik. Wah, Mr. Sium. Terima kasih kepada panitia, penggagas, dan dokter, presenter Dr. Andri, luar biasa. Perkuliahan langsung bermanfaat dan tanpa biaya. Wah, siapa nih Mr. Simeon nih? Sama-sama Pak Simeon, Pak Mister. Oke, berikutnya Pak Yusuf. Kalau penyakit wasir, apakah berakibat kanker usus jika tidak ditangani, Dok? Bisa aja, tapi saya nggak tahu apakah memang angkanya besar atau enggak ya. Biasanya kalau misalnya wasir saja tidak ada masalah lain jarang, tapi yang bikin dia orang yang punya wasir itu kan biasanya sembelit juga, buang air besarnya nggak lancar juga, sehingga kemudian kalau kena kanker usus itu tidak secara langsung akibat wasirnya, tetapi ya karena hal yang menyebabkan terjadinya wasir itu juga adalah yang bisa menyebabkan terjadinya kanker usus, begitu Pak. Gitu. Atau misalnya wasirnya ini sering luka sembuh, darah sembuh, sehingga terjadi inflamasi ya, peradangan terus-menerus yang juga bisa memicu kanker. Gitu. Oke. Apakah aman bagi usus apabila kita makan nasi yang baru matang dimasak dari rice cooker, Dok? Harusnya aman-aman aja ya. Nah, ini termasuk ilmu gaib tuh Pak yang tadi. Ilmu gaib. Ini dari tadi suka ilmu gaib nih Pak Sukarna nih. Jadi tahu-tahu ada yang bilang, oh jangan begini. Tapi tidak gitu. Jadi saya kira nggak ada masalah itu Bu. Asal jangan betul-betul lagi panas langsung dimasukin ke mulut ya, nanti luka bakar nanti di mulut. Didinginin sedikit lah. Ya, next aja, next. Okay. Ibu Wartini, kalau setiap hari rutin BAB tapi fesesnya lembek terus, hampir tidak pernah padat, apakah termasuk normal atau bermasalah, Dok? Ya, lihat tadi di di derajat tadi. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Masih share nggak nih Pak? Ya, masih share. Nah itu. Jadi
yang dibilang nggak normal itu apakah jangan-jangan masih tipe 4 sebenarnya, ya masih normal gitu loh. Jadi smooth ya, pinggirannya halus, nggak beronjolan begitu ya. Jadi mirip seperti sosis atau kayak ular lah gitu. Nah itu masih normal. Jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah yang di bawahnya lagi pecah-pecah begitu, soft blobs gitu ya. Jadi kayak ya seperti gambar itulah, susah menjelaskannya ya. Nah itu ya masih ini kita berarti kurang kurang serat itu makanannya gitu. Kan dibuat tuh penjelasannya di samping, lacking fiber, kurang serat. Minum Vivorlift Bu Wartini. Ya. Ya, biar lebih banyak serat. Nah, oke, berikutnya Ibu Teti. Kalau punya penyakit gula, boleh minum Vivorlift nggak, Dok? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di kandungan Vivorlift itu ada fruktosa. Fruktosa itu gula buah ya, yang nantinya memang akan dipecah menjadi gula, gitu ya. Tapi yang perlu dipahami orang yang punya diabetes ini adalah bukan boleh atau nggak boleh, tapi dia harus tahu asupan gula yang dia boleh konsumsi itu berapa banyak. Jadi berapa banyaknya. Sebagai contoh begini, misalnya dengan berat badannya dan tinggi badannya diperhitungkan kebutuhan kalorinya sehari itu 2.500 kalori misalnya begitu. Nah, kita kurang serat, kita pengen konsumsi Vivorlift nih misalnya. Ya tinggal kita perhitungkan saja dari 2.500 itu katakanlah kita ambil, oke, 1 gelas Vivorlift ini nanti saya harus tukar dengan apa. Misalnya Ibu ada jatah cemilan sore gitu ya, cemilan sore ini katakanlah misalnya bisa makan apa itu sama ahli gizinya bisa didiskusikan ya, bisa makan apa, 2 misalnya. Gampang aja lah saya misalnya sampaikan, misalnya bisa makan roti 2 lembar gitu. Ya berarti harus direlakan salah satunya, jadi rotinya misalnya hanya selembar atau rotinya tidak usah, diganti dengan Vivorlift begitu. Jadi tidak masalah karena ini kan hanya substitusi saja, tapi kita dapat manfaat lain. Jadi gimana ya gampangnya ya, misalnya kita butuh dalam sekali perjalanan itu butuh bensin di sepeda motor kita 4 liter misalnya gitu kan. Nah pada saat kita ingin tambahkan dengan Pertamax misalnya yang tadinya Pertalite gitu ya, saya pengen tambahin campur aja deh nih Pertamax nih misalnya, ya boleh asal tunggu dulu bensinnya itu 3,5 liter dulu, tambahin Pertamaxnya misalnya setengah liter, jangan udah 4 liter bensinnya penuh masuk, tambahin lagi tuh Pertamaxnya setengah liter, ya tumpah, kira-kira begitulah. Oke. Ya. Berikutnya ada gejala yang bisa dirasakan nggak, Dok, untuk kanker usus ini jika sudah mulai ada dalam tubuh? Nah, itulah sebabnya kita sangat perlu untuk ada deteksi dini ya sebenarnya. Karena kalau sudah ada gejala biasanya sudah terlambat, sudah mulai pada stadium-stadium yang lebih berat. Nah, karena deteksi dini tidak ada, maka ya yang paling utama yaitu tadi kita singkirkan semua faktor-faktor risiko itu sebisa mungkin gitu. Dan kalau misalnya kita mau setahun sekali kita periksa kolonoskopi yang tidak dibiayai pemerintah ya karena atas keinginan pribadi, ya boleh aja gitu. Tapi kalau gejala udah ada itu biasanya sudah agak berat. Begitu Pak. Oke. Ya, sepertinya sudah puas semua nih, Dok. Pertanyaannya sudah terjawab dari semua. Pak Bayu dari Papatom. Papatom apa ini? Ya, di atas. Ibu jari saya tiba-tiba kaku, ini penyebabnya kenapa ya? Ini nyambung nggak, Dok? Ini tiba-tiba kenapa di ibu jari ya? Banyak megang handphone kali Pak. Jadi saya juga punya
punya konsultasi online untuk pasien-pasien saya selama pandemi COVID ini, Pak. Jadi memang kebanyakan masyarakat itu kalau bertanya begitu, jadi hanya ngasih tahu satu kondisi lalu langsung tanya kenapa. Jadi sulit sekali kita menentukannya. Kita harus tanya balik lagi, yang bagian yang mana, sudah berapa lama, ada seperti apa nyerinya, kemudian kadang-kadang kita harus pegang bagian sendinya yang sakit itu, gitu. Jadi agak sulit kalau dengan pertanyaan sederhana itu saya harus jawab kenapa gitu, Pak. Banyak faktor ya, Dok. Iya. Iya. Susah ngukurnya ini, diagnosanya apa ini. Iya, jadi misalnya seperti kita bawa mobil ke bengkel nih, misalnya mobil kita sendat-sendat nih, baru nelpon ke orang bengkel, mobil saya sendat-sendat nih, kenapa ya? Orang bengkel juga bingung, bawa ke sini dulu Pak, saya periksa dulu apanya yang mau dicek nih gitu, kira-kira begitu kan. Kemungkinannya banyak, bisa saluran bensin yang tersumbat, bisa businya, bisa koilnya, macam-macam deh. Oke, Dok. Ini mohon koreksi nih, Dok. Kita mengenal 7 nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, mineral, dan air. Artinya dibutuhkan mengkonsumsi 7 nutrisi tersebut setiap hari ya, Dok ya. Setiap hari berarti termasuk serat perlu besok lagi, dan seterusnya. Apakah benar demikian, Dok? Ya, iya. Jadi bayangkan nih, salah satunya mungkin nggak usah serat deh, air tuh Pak. Kan ada di situ sebut air. Jadi kan nggak mungkin kita hari ini minum air yang banyak-banyak, besok nggak minum sama sekali. Nggak bisa. Itu memang namanya kebutuhan harian yang harus masuk setiap hari. Gitu. Yeah. Dalam jumlah yang wajar tentunya. Oke. Apakah anak umur di bawah 5 tahun aman minum Viforif, Dok? Nah, coba lihat tadi tuh. Sudah kan batas usianya resminya 6 sampai 12 tahun. Iya. Ya kan? Jadi kalau secara official saya nggak bisa bilang bahwa 5 tahun oke, karena mewakili perusahaan nih, saya harus menyampaikan apa yang tertera pada label, ya nanti bisa bikin problem kalau saya yang nganjurin gitu ya. Tapi misalnya Anda pengen cobakan ke anak ya, silakan aja, nanti lihat gimana reaksinya. Kalau misalnya nggak ada masalah ya mestinya nggak ada masalah. Gitu. Dari jumlah sedikit dulu ya, Dok? Ya, jumlah sedikit dulu. Iya. Ibu Nixon, jadi yang tadi yang punya GERD atau reflux yang lemah tadi, boleh atau tidak tadi ke konsumsi Viforif? Jika boleh, setelah atau sebelum makan? Yang GERD tadi ya? Ya, yang GERD tadi. Itu boleh yang tidak? Yang GERD tadi, dia boleh konsumsi sepanjang dia melakukan upaya untuk GERD-nya itu tidak memberat. Kan biasanya dianjurin tuh nggak boleh makan terlalu kenyang, berarti porsinya misalnya separuh gitu ya. Dan berarti porsi dari si Viforif juga, karena itu bikin lambung kita terasa penuh, makanya sebagian pakai untuk diet tuh, bikin cepat kenyang gitu ya. Itu artinya harus dikurangi separuh juga begitu loh. Dan seperti semua orang GERD tuh habis makan tuh nggak boleh tidur, duduk gitu. Jadi boleh dengan syarat-syarat gitu. Bukan boleh udah bebas deh gitu, nggak begitu. Oke, Dok. Oke, Pak. Itu Pak, apakah ada pengawet dalam Viforif? Iya, pertama dijual di dalam bentuk saset. Sebenarnya dijualnya dalam bentuk box ya, Bu ya. Bukan dalam box itu ada 15 saset. Ada 15 saset, ada yang bonus 3 saset juga ya. Hubungi teman yang mengundang Ibu malam hari ini ya supaya dapat informasi lebih jelas. Jadi jualnya memang dalam bentuk box tapi isinya ada 15 saset satu box itu. Terus ada kadaluarsanya. Apakah ada pengawet di dalamnya? Ada nggak, Dok, pengawetnya, Dok? Kalau saya kan tahunya dari baca label ya. Kalau saya lihat label itu tidak ada ditulis pengawet. Ya, label kan sesuai BPOM ya, sesuai label BPOM itu tidak ada pengawet di dalam Viforif ya, Ibu Indrianti ya. Kalau secara fisiknya kan dari bubuk kering ya, Dok, itu. Dari serbuk ya.
Apakah diperlukan pengawet Karena ya, Dok? memang biasanya kalau yang dibuat jadi bubuk dikeringkan itu pengawetannya itu dengan mengeringkannya. Jadi yang Iya. menyebabkan bakteri bisa tumbuh di bahan makanan itu adalah adanya cairan, karena semua makhluk Iya. hidup itu butuh air kan. Pada saat dia dikeringkan sedemikian rupa itu jadi awet. Jadi Iya. seperti saya sampaikan, ada pengawetan proses alamiah, misalnya dulu diasinkan, itu alamiah tuh, hanya pakai garam. Acar misalnya, itu kan diawetkan. Iya. Itu tidak bermasalah untuk kesehatan. Diasapkan misalnya seperti zaman dulu, kemudian dikeringkan, kayak ikan asin itu kan dikeringkan. Gitu. Iya. Lalu udah dikeringkan dikasih garam lagi ya. Walaupun itu dia kadang-kadang karena namanya industri rumahan, ikan asin itu masih basah karena musim hujan, akhirnya dikasih tambahan pengawet kimia, formalin atau apa supaya nggak rugi misalnya. Tapi kalau yang sudah sifatnya industri, pengeringannya sedemikian maksimal karena pakai mesin kan, diambil semua itu airnya, maka tidak perlu lagi ada penambahan pengawet tadi, karena pengeringan itulah yang menjadi metode pengawetannya. Iya, ada jawab ya itu ya, Bu Nixon ya. Iya. Oke, berikutnya Yanti. ya. Itu Papa Tom. Ini Papa Tom ini kayaknya nggak nyambung ya. Kita skip aja. Apa kelebihan V4 Leaf dibanding produk sejenis yang mirip-mirip yang ada di pasaran? Ya, cek kandungannya aja. Pak P ya, tinggal dicek aja kandungannya. Itu yang bedain ya dari kandungannya. Ya, ada goji berry ya Pak. Goji berry, probiotik. Ya, itu poin-poinnya. Ya. Oke, sudah semua ya? Ya. Oke, pas Dok, jam 21.30 Dok. Jadi terima kasih untuk sharing-sharingnya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dokter bermanfaat ya. Coba kok chat dong, bermanfaat biar semangat nih dokter nih. Jadi bisa nanti sharing-sharing lagi nih ke depan ya. Jadi kalau memang ini keren, bermanfaat, chat. Bisa lihat wajah. Oh, ada nih udah. Oke. Ada Dok. Ada. Monitor layar sendiri. Oke. Ya. Iya. Nah, jadi itu ya, chat bermanfaat gitu dong ya, supaya kita semangat nih nanti sharing-sharing lagi. Gratis, nggak bayar, tapi gratisnya pun premium ya, hanya yang dapat undangan saja yang bisa akses ini. Oke Pak Peter, ada tambahan Pak? Ya, mungkin cukup ya. Teman-teman tadi sudah menyimak ya pentingnya kesehatan usus kita. Jadi semuanya akumulasi dalam kehidupan kita, teman-teman. Apa yang kita lakukan melebihi dari kemampuan dan kapasitas badan kita akhirnya berakibat fatal. Enak cuman sampai sebatas di mulut, tapi kesehatan kita ini yang sangat berharga sesungguhnya. Ya, jadi ingat-ingat apa yang tadi Dr. Andri sudah berikan sharing ya dalam paparan 1 jam tadi, itu sangat-sangat luar biasa, mengingatkan kita bahwa kalau makan enak itu harus ada batasnya ya. Oke. Teman-teman itu aja. Oke, thank you Dr. Andri. Terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Pak Peter. Oke, selamat malam semua teman-teman. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat benar dan diterapkan ya. Jangan cuman wah bermanfaat, wah keren Dok, tapi tetap nih mie rebus terus tiap hari. Ini saya jadi kesentil nih Dok. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Stay safe ya dalam masa pandemi ini. Stay healthy. Thank you. Ya, selamat malam semuanya. Mari.